Jangan sampai toko nggak pegang uang setelah lebaran. Apa saja tipsnya? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit, dan kali ini kita bakal bahas topik yang sering bikin pusing pemilik toko, terutama setelah lebaran. Banyak pemilik toko merasakan kenaikan omset ketika Ramadan. Tapi begitu lebaran lewat, loh, kok rasanya duitnya nggak bersisa? Nah, buat ngobrolin ini, sudah ada Mas Aziz, konsultan dari Trigonal Software, yang akan kasih insight berharga buat kita semua. Siap Mas Adit. Sebagai pemilik toko, kita harus waspada nih Mas Adit, supaya hal-hal yang tadi Mas Adit sebutkan tidak terjadi. Nah, saya ingin tahu nih Mas, Ya. sebenarnya tuh apa yang bikin kondisi ini tuh sering terjadi? Ya, ini masalah klasik sih Mas Adit, dan biasanya sering banget terjadi. Nah, Ramadan ini kan biasanya memang ada kenaikan transaksi ya, karena konsumsinya kan rata-rata setiap orang itu naik Tuh, setiap Ramadan. Tapi banyak yang nggak sadar kalau hanya musiman, hanya Ramadan aja. oke. Nah, begitu Lebaran selesai, belanja masyarakat itu biasanya kan turun drastis ya. Oke. Karena tadi Ramadan pengeluaran memang banyak, Lebaran pengeluaran banyak, Ya. gitu ya. Tuh. Jadi kalau saat Ramadan kita terlalu euforia tanpa memikirkan bulan-bulan selanjutnya, Oke. ya ujung-ujungnya itu kita bisa keteteran Mas Adit. Oke, berarti bisa dibilang ini jebakan omset ya Mas Aziz ya. Nah, salahnya itu di mana ini biasanya Mas Aziz? Ya biasanya ada beberapa poin miss sih Mas Adit. Oke. Satu, semua keuntungan langsung dipakai Mas Adit. Ya. Karena merasa omsetnya naik, akhirnya uangnya muter ke hal-hal yang bukan prioritas. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terlalu agresif kasih diskon. Kadang kita mikirnya kan promo supaya barangnya itu cepat habis. Oke. Tapi kalau promo terus tanpa strategi kan malah bikin margin jadi tipis ya Mas Adit ya. Ya, betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, lupa menyiapkan dana untuk bulan-bulan berikutnya. Wah. Nah, padahal kan pengeluaran tetap ada ya. Ya. Bayar sewa, misalnya tokonya masih sewa, terus bayar gaji, terus operasional, terus kita perlu nyetok produk lagi dan Betul. lain-lain, tapi dananya udah kepakai. Itu Mas Adit. Oke. Jadi kita salah Mas kalau bikin promo. Tapi kan mana ada nih toko yang nggak kasih promo di bulan Ramadan Mas Ya, Aziz? saya nggak bilang salah sih Mas Adit, tapi kalau kebablasan itu yang bahaya Mas Adit. Oke. Misalnya kita kasih diskon besar-besaran tapi nggak ngitung margin, ya jelas kan pasti rugi ya Mas Adit ya. Ya, betul. Misalnya keuntungan tipis tapi kita main ngasih diskon aja. Oke. Itu. Selain itu ada pelanggan yang kalau membeli diskon, lalu pas harganya kita kembalikan normal, dia pindah ke tempat lain, ya Oke. ngasih diskon. Itu makanya kalau kita kasih diskon, itu kita harus pakai strategi Mas Adit. Jadi jangan sampai diskon itu bikin rugi. Oke. Tuh, jadi jangan sampai diskon itu cuma ramein toko doang, tokonya rame nih, tapi kita tekor, kan semua orang nggak pengen seperti itu ya. Ya. Ya itu jadi kelihatan wah di luar, ternyata sedih di dalam. Aduh. Itu. Nah, bagaimana nih strategi yang baik supaya diskonnya itu nggak bikin tekor Mas Aziz? Ya, ada beberapa strategi Mas Adit nih. Yang pertama, kita harus tahu, biasanya sih umumnya kalau kita mau ngasih diskon itu diskon untuk barang-barang yang kurang laku. Oke. Ya, kalaupun yang laku biasanya yang memang untuk menarik pelanggan dari kompetitor biar orang belanjanya ke kita. Ya, oke. Terus kita juga harus perhatikan nilai diskonnya. Oke. Jangan main oh biar menarik nih kita kasih diskon besar. Ya. Tapi kan kita harus lihat juga margin dari barang itu berapa. Jangan sampai misalnya marginnya 10%, kita diskonnya 10% juga atau bahkan lebih, itu kan rugi. Ya. Kecuali itu adalah produk dead stock atau memang barangnya udah nggak laku, daripada nggak laku-laku ya udah kita jual rugi atau jual modal aja biar barangnya itu bisa berputar. Jadi itu nggak asal bikin promo atau diskon, kita harus lihat datanya dulu kira-kira mana yang cocok, berapa diskon yang cocok, itu harus dipertimbangkan Mas Adit. Oke. Itu. Ada strategi lainnya nggak Mas Aziz dari promo? Ada. Yang pertama Mas Adit,
pisahkan keuntungan Ramadan. Jangan semua dipakai langsung, dihabiskan di bulan itu. Oke. Sisihkan buat operasional setelahnya. Misalnya nanti setelah Lebaran kita harus nyisipin buat operasional. Oke. Yang kedua, jangan asal restock. Misalnya karena kita mau bikin promo, kita terlalu nyetok terlalu banyak, apalagi mungkin produk-produk yang expired date-nya pendek ya Mas. Iya. Karena nanti kalau nggak laku kan malah jadi kebuang. Oke. Jadi jangan buru-buru belanja lah. Kita pastikan barang yang kita stok itu sesuai dengan permintaan pasar. Oke. Misalnya kita cek penjualan di tahun lalu kira-kira apa sih yang laku. Nah itu kita bisa, atau tren akhir-akhir itu kira-kira produk apa yang laku. Nah itu kita stok. Jadi jangan asal kita stok dengan kira-kira barang ini laku berarti kita stok banyak. Jangan. Oke. Kita harus berdasarkan data. Oke. Jadi kalau kita pakai program IPOS Mas Adit, kita tinggal lihat laporan penjualan. Nah di laporan penjualan itu ada yang namanya laporan penjualan per item. Oke. Sehingga kita bisa tahu produk apa yang laku di periode tertentu. Oke. Misalnya tahun kemarin kita tinggal cek Ramadan tahun kemarin itu dari tanggal kapan sampai kapan itu kira-kira trennya barang apa yang paling. Atau misalnya Iya. beberapa hari ke belakang itu juga bisa kita tinggal lihat tren laporan paling laku itu apa, sehingga kita bisa tahu misalnya sembako atau kue-kue misalnya atau biskuit dan sebagainya kan kita bisa tahu dari laporan itu, dan itu tinggal kita klik aja, hanya 3 kali klik kita bisa dapat laporan barang yang paling laku itu apa. Itu. Jadi dengan data itu kita bisa restock barang dengan benar untuk menghindari barang itu tidak laku Mas Adit. Oke. Itu. Wah, sangat dimudahkan sekali menggunakan iPOS ya Mas ya. Nggak perlu kita ngira-ngira, kan repot ya kalau pakai ilmu kira-kira. Benar, apalagi di bulan Ramadan ini kan semakin efektif dan efisien apa yang kita lakukan, ibadah kita juga bisa semakin ditambah lagi. Iya betul, bisa seperti itu. Oke, siap Mas Aziz. Jadi buat teman-teman sekarang bisa mulai ambil persiapan supaya cash flow-nya nggak berantakan pasca Lebaran ini. Terima kasih atas waktunya di Ngopi kali ini Mas Aziz. Sama Mas Adit. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.